Halo guys, welcome to the Nextpreneur podcast by HIPMI PT Telkom. Aku Amira yang akan nemenin kalian hari ini. Nah, tapi di sini aku nggak sendirian nih. Di sini udah ada teman aku. Boleh langsung kenalan sendiri aja kali ya. Halo semuanya, kenalin nama aku Daniandra Freddy Silham. Aku di sini sebagai kader 2 di HIPMI PT Universitas Telkom dan alhamdulillah di sini dipanggil ya menjadi narasumber gitu. Narasumber perdana kita ini ya. Berarti udah bisa nebak kali ya yang lagi nonton kehebatan dia deh. Waduh. Di bidang wirausaha. Wirausaha boleh. Kita nih of course ya, karena podcastnya kan udah kelihatan banget nih Nextpreneur, berarti ada tentang entrepreneur. Boleh nggak kamu sebagai entrepreneur nih udah punya usaha apa aja nih? Waduh, sedikit ya alhamdulillah sih sejauh ini aku udah mungkin ada 3 kalau nggak salah ya. 3 yang bisnis yang lagi aku running. Okay. Itu yang pertama itu dari segi F&B, terus habis itu ada juga teknologi digital, sama juga di bidang unggas. Di unggas. Peternakan kayak gitu-gitu. Iya, benar-benar. Okay. Jadi yang pertama tadi buat F&B namanya @yolochicken.id gitu ya. Terus habis itu yang kedua yang teknologi digital itu ada namanya Nexilium. Itu merupakan startup lah gitu ya. Masih baru juga berarti ya. Udah jalan berapa? Udah jalan selama berapa bulan ya? 6 bulan? Ada sekitar setahun lebih. Lama juga ya? Udah setahun lebih. Tapi kalau dari akunya, aku jadi CTO gitu ya di situ. Teknologi? Itu udah berapa ini ya? Udah berapa lama ya? Paling sekitar ya 7 bulan. 7 bulan. Oke. Lama sih. Terus yang terakhir unggas tadi ya? Yang terakhir unggas itu di bidang peternakan. Ya kita itu sebenarnya perusahaan keluarga gitu ya. Tapi aku salah satu ngebantu lah di situ dari segi sosial medianya dan berarti bisa, ada sambungan sama Yolo Chicken ya? Ada sambungan sama Yolo Chicken. Bener. Nah, tapi kita mungkin kulik satu-satu ya. Tapi aku pengen kuliknya dari yang mungkin terdekat sama Dani sebagai mahasiswa dulu ya. Oke. Karena Dani ini jurusan Informatika, berarti yang teknologi digital. Boleh. Nexilium ya. Berarti kita ya berbicara tentang Nexilium gitu ya. Oke. Di Nexilium ini tentunya sekarang udah menjadi PT gitu ya. Namanya PT Nexilium Inovasi Teknologi. Nah, dia ini sekarang berinkubasi di Bandung Technopark Telkom University. Jadi penunjang fasilitas penunjang lainnya itu ada di BTP itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di Nexilium ini aku alhamdulillah sebagai Chief Technology Officer. Jadi ya betul sekali. Jadi benar-benar kita benar-benar fokusnya di CTO itu sebagai how to manage your people, orang-orang programmer gitu ya, para developer. Kamu ngerjain ini buat kedepannya gitu. Nah, jadi as CTO itu bukan yang benar-benar kita ngajarin dari awal dari gimana caranya itu buat ngoding, terus gimana caranya untuk bikin website atau aplikasi gitu ya. Tapi as CTO kita bagaimana caranya bisa boleh menjadi pengawas, project manager, sekaligus menjadi yang ngatur manajerial dari orang-orangnya juga gitu. Tadi ya, betul sekali. Dan memang BTP ya? Dari BTP karena memang ini teman-teman Telkom berarti? Teman-teman Telkom, ada juga yang dari luar beberapa di dalamnya. Dan di Nexilium ini sebenarnya gini, startup itu punya ada 2 tipe, Mira. 2 tipe, ada yang namanya base product, ada namanya product base. Nah, jadi kayak base product itu ketika dia mau cara membesarkan namanya adalah dengan cara ada produk yang dibikin terlebih dahulu. Ya kan? Ada produk yang dibikin terlebih dahulu sehingga namanya terkenal. Terus habis itu baru startup ini bisa banyak dari proyek-proyek lainnya. Gitu. Nah, sebaliknya dengan product base. Jadi product base itu di mana dia membuka startup, terus dia buka sebagai jasa dulu gitu. Sebagai jasa, aku capek mau bikin website. Jadi kita ada klien, terus habis itu kita terima gitu kan. Nah, itu namanya product base. Tapi dari segi Nexilium itu kita jadinya base product. Nah, tapi ini udah sampai sini ngomong. Kamu kalau Nexilium, kamu kayaknya lupa nyebutin nih. Nexilium sebenarnya ngapain sih? Dia sebenarnya aplikasi apa sih? Oh iya, benar-benar. Jadi kayak nonton sekali aja mau pakai juga gitu. Benar. Jadi gini nih, kalau di Nexilium itu sebenarnya dia ada startup di base product tadi aku cerita ya. Nah, dia itu punya produk satu, namanya adalah Helfin. Helfin itu apa? Itu merupakan sebuah platform yang bisa membantu dari para mahasiswa yang mau belajar dan yang mau mengajar. Gitu. Karena kan contohnya kayak gini nih, contoh Mira sekarang besok mau UTS gitu kan. Pada saat mau UTS, terus tiba-tiba pengen belajar nih,
Nah, kalau kita ngarepin dengan aplikasi-aplikasi yang udah ada sekarang, platformnya gitu ya, itu pertama pasti, apalagi yang udah gede-gede, pertama pasti cuma dikasih video template. Betul. Itu pertama. Yang kedua, harganya juga tinggi, mahal gitu. Udah mahal, videonya template. Template gitu kan. Arah nih berarti iya. ya. Terus habis tiba-tiba ada kuis, terus kita mau nanya-nanya, gue bingung di mana mau nanyanya gitu kan. Nah, hadirlah di Helpin ini. Helpin ini betul-betul dari yang tadi mahal menjadi murah, yang pertama. Terus darinya yang video template terus kita jadikan sebagai bebas gitu ya. Bebasnya dari segi apa? Karena memang dari aplikasi inilah yang mempersatukan antara orang yang mahasiswa yang mau belajar dan juga yang mau mengajar. Nah, jadi ketika Mira nanti mau pesen, contoh besok aku tes, Mira pesen nih, order tek. Terus malam ini belajar. Iya, malam ini belajar gitu ya, mau belajar apa gitu. Oh, satu teori aja. Terus kita bayarnya 5.000. Nah, 5.000 kalau memang dari helpernya, aku contoh sebagai helper gitu ya, aku nerima, oh 5.000, wah cocok nih buat makan malam bentar gitu kan, buat ngopi-ngopi gitu lumayan kan, jadilah gitu, terima, terus kita langsung ketemuan atau enggak secara online gitu kan, bisa chatting juga gitu di Helpin itu, dan habis itu bisa langsung terjadilah hubungan ekosistem yang gitu yang sekarang kita lagi bangun. Gitu. Berarti itu mahasiswa yang butuh belajar dan yang mungkin punya butuh masukan yang lain juga betul. Sih. Buat tambah-tambahan sehari-hari gitu kan. Dan aku suka nih ada sisi negosiasinya kan berarti itu ya. Oh iya, benar banget. Terbuka sih. Jadi kayak harganya tuh bukan semena-mena yang benar-benar kayak kamu tadi ngasih aku 5.000 gitu kan. Nah, aku bisa melakukan negosiasi kembali nih. Gimana kalau kita 6.000 gitu ya. 6.000 kalau kamu ACC itu boleh juga. Kalau mau nego lagi masih boleh gitu. Dan sekarang tuh kita udah pengembangan dari segi kayak pembayarannya udah bisa QRIS gitu-gitu. Jadi kayak kemarin-kemarin sebelumnya tuh masih belum terlalu ini masih transfer biasa, masih aplikasi tuh kayak secara administratif aja nyatetnya. Tapi benar-benar alhamdulillah sekarang udah bisa menjadi payment gateway. Udah ada payment gateway ya. Alhamdulillah. Nah, tadi Nexilium ya. Nexilium betul. Ya? Nexilium nama produknya Helpin. Betul. Terus yang kedua nih berarti mau masuk. Nah, ini aku penasaran nih karena dia family bisnisnya itu di Unggas ya. Iya. Terus kamu sendiri punya YOLO Ticket. Nah, besok kamu mau ngomongin yang mana dulu nih? Ini peternakan. Unggasnya menarik deh untuk dibahas dulu. Boleh. Jadi gini, sebenarnya di kita tuh ada namanya Perkasa Group. Perkasa Group. Perkasa Group ini adalah grup yang menaungi 3 PT yang berfokus di perunggasan. 3 PT itu berarti 3 PT itu jadi kayak PT buat khusus ayamnya sendiri, PT untuk yang telurnya sendiri, produksi telur, sama yang pakannya. Jadi 3 produksi sendiri. Pakannya kita produksi sendiri dari jagung. Betul. Lumayan tuh ngurangin ya. Lumayan ngurangin sih buat di YOLO Chicken gitu. Terus mempercepat prosesnya ini juga kan, tanpa ada harga-harga yang dimahalin gitu. Soalnya kalau mungkin kalau teman-teman yang pernah interest ke industri unggas gitu ya. Iya. Aku sendiri pernah lewat soalnya. Sebulan tuh ya Avanza baru satu lah guys. Itu satu kandang doang nih. Alhamdulillah. Jadi kayak emang bener-bener ini sih. Ya, tapi ada banyak resikonya dari perayam-ayaman itu. Perayam-ayaman itu sebanyak-banyaknya omset yang kita dapatkan, tapi profitnya itu ya lumayan tipis lah. Ya? Nggak sebanyak yang dibayangkan gitu. Karena memang benar-benar dari segi perawatan ke ayam-ayam itu yang karena kan dia harus hidup ya. Harus pertama satu-satu, terus belum lagi kalau ya divaksin, terus lagi belum lagi kayak makan pakannya gitu kan. Terus lagi kayak kalau udah netas telurnya itu harus diramin dengan ada namanya broiler gitu-gitu. Jadi banyak gitu. Nah, terus dari segi ayam juga itu harus kita lihat, harus juga kesehatannya. Terus habis itu kalau suhunya harus pas banget sama ayam itu. Terus belum lagi dari ayam itu emang bener-bener kalau di musimnya nih, musim harga lagi naik. Nah, harga ayam lagi naik. Tapi kalau tiba-tiba ada ayam yang mati gitu ya karena udah harinya, nah justru berarti kita rugi jadinya. Karena itu tuh jadi kejual ya jatuhnya. Bener-bener. Jadi itulah yang bener-bener kita harus cegah dari perunggasan ini gitu. Terus tadi peternakan telurnya itu berarti gimana? Disalurin keluar juga berarti telur? Betul. Jadi memang telur ini kita jual juga dari ayamnya ini.
Oke, berarti tadi yang tadi kita bahas udah tentang unggasnya ya. Unggasnya, oke. Pakannya, telurnya dan juga ayamnya. Telurnya itu berarti dari awal memang udah dipisah gitu kah? Kayak yang mau dijual sama yang mau diramin gitu? Iya betul. Jadi gini, konsepnya kayak gini. Nah tiga ini kan kalau pakan ya beda sendiri lah ya, beda sendiri. Nah antara ayam dan juga telurnya ini, jadi pertama kita ada namanya check in dan check out. Oke. Jadi di sistem kandang itu ada namanya check in. Jadi setiap 3 bulan itu kan umur ayam kan yang sehatnya 3 bulan ya. Iya. Nah, jadi per 3 bulan itu kalau udah habis nih di kandang ini, terus itu nanti kita check in. Jadi check in itu kita benar-benar supply lagi. Oh, oke. Nah, jadi pada saat supply lagi di kandang itu yang kita jual paling ininya kelola paling pertamanya adalah dari segi ayamnya. Setelah dari ayamnya mereka udah netas, pada saat netas itu langsung dari telurnya kita bagi 30% 70%. 30 di 30% untuk dierami, 70% untuk dijual. Seperti itu. Nah, jadi memang benar-benar harus kita putar gitu. Karena kan jangan sampai pada saat kita mau check-in, dan mau check-in lagi kembali terus kita kekurangan karena kan 30%. Kenapa 30%? Karena kita takutnya pada saat di akhir itu ada yang kayak mati gitu-gitu loh. Nah, secara produk ya sebenarnya. Secara production kayak gitu. Dan emang benar-benar habis itu setelah 3 bulan ayamnya udah cukup umur gitu ya, mungkin udah kayak performa netas telurnya gitu ya. Itu udah agak kurang atau udah enggak netas lagi, baru kita jual. Oke. Kalau bukan dipotong dijual gitu. Oh, berarti dari yang pemotongan si ayamnya itu kamu jual masih hidup atau? Masih hidup, betul. Buat yang diunggas ini kita jualnya masih hidup. Ayamnya masih hidup, terus kita jual juga dari segi telur dan juga pakan. Oke. Nah, ini kan punya ini emang mungkin kan udah besar jadi ada produksinya. Jadi ayamnya itu pakan ayamnya itu tadi bisa lumayan menghemat ini. Pakan ayam lumayan hemat, sebenarnya nggak juga sih, tapi sama aja gitu ya. Paling perbedaannya dari segi percepatan prosesnya itu juga, karena kan distribusi kita sama gitu ya, jadi langsung bisa langsung. Sambil juga pakannya itu kita jual juga di luar. Oh, oke. Jadi benar-benar ada P25, ada P30. Jadi sebenarnya macam-macam pakan itu ada. Itu tergantung dari segi ayamnya sebenarnya. Jadi macam-macam. Kalau ini nih, aku penasaran nyambung ke yang usaha kamu sendiri nih. Oke. Oh, bentar. Peternakan tadi posisinya di mana nih? Peternakan tadi? Iya, yang peternakan tadi itu di marketing. Bukan. Apanya? Perusahaannya di mana? Oh, di Makassar. Di Makassar. Betul. Kalau yang terakhir, yang Yolo Chicken ini. Yolo Chicken ini, nah ini sebenarnya kalau di awal-awal itu aku masih bukanya di Makassar dulu. Oke, gitu kan? Di Makassar. Makassar dulu, offline store-nya. Silakan kalau teman-teman yang di Makassar, siapa tahu nonton nih. Kali aja ya. Itu boleh langsung datang aja. Banyak nih mahasiswa yang dari sini. Bener. Boleh langsung datang aja di Jalan Todopuli Raya Timur. Itu nomor 1. Rokok di perumahan Ilma Green Residence. Di tengah kota ya berarti ya? Di tengah kota, lumayan. Berarti gampang. Berarti teman-teman yang mau ke sana aksesnya gampang ya? Boleh, gas. Kalau enggak, tinggal telepon Dani ya? boleh. Ya? Nah, berarti peternak Yolo Chicken nih bedanya apa sih? Dari yang Nah, sedikit singkat cerita gitu ya. Nah, jadi tadi kan udah kita berbicara tentang teknologi, terus perunggasan gitu ya. Nah, sempat aku ngomong lah sama orang tua gitu kan. Kita kan punya perusahaan unggas gitu kan. Perusahaan unggas gimana kalau kita bikin untuk dari segi kayak after dari ayamnya ini gitu ya. Jadi yang udah jadi gitu kan. Jadi benar-benar di F&B ini Yolo Chicken yang aku bangun, aku ngobrol lah sama ayah gitu kan. Nanti aku mau bikin kayak gini. Jadi kayak dia itu sebuah restoran cepat saji. Oke. Nah, tapi cepat sajinya ini bukan seperti yang kayak ayam crispy aja yang gitu. Biasanya kita temuin. Nah, karena kan itu fokusnya di anak muda. Iya. Nah kan, di anak muda. Sedangkan kalau kita mau kayak bikin ayam penyet, ayam bakar gitu, itu pasti di kalangan yang untuk yang lebih dewasa gitu kan. Nah, jadi makanya kita hadirlah untuk di tengah-tengah, bisa naik ke anak muda, bisa naik ke orang-orang yang dewasa gitu. Soalnya ini
jadi solutif banget sih, soalnya waktu kecil gitu ya, aku tuh dulu sering, ya namanya anak kecil pasti sering ke fast food gitu kan. Iya, betul. Tapi pasti jawaban orang tuh, ngapain sih ke situ lagi? Pasti kamu cuma cari mainannya aja kan. Iya, betul. Nah, kayaknya ini bisa jadi solusi yang jadi jembatan ya berarti. Betul. Kedua. Jadi memang di sini tuh karena kita di tengah-tengah gitu ya. Jadi menunya yang ada di Yolo Chicken itu ayam crispy tetap ada, terus ayam bakar juga ada, tapi satu unik yang orang mungkin jarang gitu. Dan ini yang paling laku di sini. Apa nih? Namanya ayam bacem. Ayam bacem. Betul. Gak pernah dengar kan? Gak pernah dapat ayam bacem kan? Nah, ayam bacem tuh kan di mana-mana biasanya kayak tempe bacem, terus paling ngerasanya kayak ayam bakar kalau mau kayak gitu kan. Jadi kayak nggak terlalu gosong, nggak terlalu apa. Itu ada ayam bacem gitu. Dan itu paling laku, bener-bener habis tiap hari. Best seller ya berarti. Iya, benar-benar itu best seller dari segi ayam bacem. Nah, terus apalagi yang membuat kita agak orang-orang bisa amazed gitu ya. Orang-orang tuh pada kalau makan di tempat gitu, itu ada juga bisa tambah sambel. Oh, refill. Free refill buat tambah sambelnya. Jadi benar-benar sama air minumnya juga itu bebas gitu. Jadi memang karena kan sambelnya itu ya macam-macam lah ya. Ada yang sambal dabu-dabu, ada yang sambal rica-rica, tapi satu yang paling orang banyak ini tuh sambal Yolonya. Jadi sambal Yolo tuh dia perpaduan sambal mangga dengan sambal mangga dengan sambal rica. Oh. Ya kan? Jadi emang bener-bener di sini. Lapar saya. jadi emang bener-bener dari sambal ini itu yang ngebuat apa ya? Ngebuat orang itu wah, pedasnya juga pas gitu ya. Ada terus rasa-rasa ya seger-seger itu ada gitu. Nah, dan habis itu di ayamnya ini pun kita ngebuat gimana caranya kayak harus lembut makannya gitu kan. Karena kan lembut makannya itu gimana caranya? Ya kita harus dikukus pakai apa? Pakai air kelapa sebanyak 8 biji. Itu salah satu rahasia. Itu buat berapa kilo itu? Apa? Kelapa 8 biji buat berapa kilo? 8 itu khusus untuk berapa potong ya? 3 potong. Memang agak boros. Agak boros. Nah, tapi kelapa aja kayaknya mahal kan? Iya, benar. Nah, tapi bukan dari segi memperbanyak profit yang dari kitanya gitu kan. Tapi kan quality yang benar-benar ketika orang makan gitu ya, itu yang paling penting. Karena emang benar-benar ketika kita dari kita bikin sebuah produk gitu ya, bahkan harganya tahu nggak? Kira-kira kamu bisa tebak gak harganya? Enggak. Sambalnya perpaduan nih antara mangga sama rica. Betul. Bebas nambah lagi. Bebas nambah. Yeah. Ayamnya pakai 8 kelapa. Dikukus. Dikukus atau direbus? Dikukus. 30 ke atas. 35. Salah. Berapa dong? Naik apa turun itu? Harganya? Iya. Turun. Wah. 35 itu udah murah loh. Untuk 35 itu udah murah loh. 35 udah murah? Iya dong, untuk proses sedemikian rupa. Oke. Nah, mau tau nggak harganya? Berapa? Paketnya tuh namanya paket hemat. Paket hemat itu udah dapet nasi, 1 ayam, terus es teh manis, sama sayur. Sayurnya bisa pilih sayur kacang merah atau sayur asam. Oh, oke. 4 item ini hanya dibanderol dengan harga 18.000. Wow. Murah banget ya. Iya kan? Murah banget. Proses sedemikian rupa loh. Betul sekali. Jadi ya maksudnya dari cerita dari prosesnya kayak gini-gini, dimasaknya kayak gini kan udah kebayang lah ya. Ini aku yang dengerin aja dari tadi jadi ikut lapar loh. Jadi penasaran aku. Cuma masih di Makassar ya? Di Makassar, betul. Ya besok lah kalau mampir. Atau kalau balik ke Bandung bawain ya? Sedikit spill, nanti insya Allah mungkin kapan-kapan kita ini sekarang lagi R&D buat di daerah Bandung. Itu mau bukanya antara mau sama seperti Yolo Chicken atau enggak bukanya di mau kayak di WDP-nya gitu. Jadi kalau udah mulai buka, boleh lah nanti kita anak-anak Telio ramen kita langsung serbu. Boleh. Kita sekarang lagi R&D, doain aja semoga bisa lebih cepat gitu ya prosesnya sehingga bisa memaksimalkan untuk bisa ya diputar lagi lah duit-duitnya. Nah, gitu. Aku mau comeback sedikit nih tadi waktu kamu ceritain masalah berarti sistem masaknya begini sedemikian rupa gitu. Itu untuk R&D-nya butuhnya berapa bulan? R&D-nya kemarin kita lumayan cepat sih. Lumayan cepat. Paling itu 2 bulan. Berarti dari proses yang sedemikian rupa tadi sampai nemuin yang pas gitu ya, sampai siap jual tuh kamu butuh berapa lama? Soalnya kan
cukup detail ya tadi berarti sampai dihitung 8 kelapa hanya untuk betul. ayam. Karena emang benar-benar yang kita fokuskan adalah ketika kita membuat produknya itu secara quality gitu ya. Nah semuanya, mau itu yang diunggas, yang mau itu dari segi dibilang Nexilium tadi yang teknologi, itu sebenarnya kita fokusnya ke kualitinya itu. Nah yang R&D si Yolo Chicken tadi kira-kira berapa? R&D-nya itu kalau nggak salah selama 2 bulan. Cepet dong, lumayan cepet. Untuk proses kayak gitu. cepet karena emang bisa ya? Karena ada sebenarnya di Yolo Chicken itu punya 2 owner. Dua owner. Ownernya satunya aku, yang satunya itu yang tetangga aku. Nah tetangga aku ini dia sebenarnya sudah punya bisnis gitu ya. Ini seperti warung-warung terus pokoknya dia udah banyak di F&B gitu ya. Udah lebih senior di F&B. Karena emang benar-benar kalau aku yang diharapin buat ini pasti lama. Pertama lama, ya kan? Kedua kita nggak tahu apanya kios-kiosnya gitu ya. Kita nggak tahu gitu. Dan emang benar-benar ketika kerja sama dia gitu. Oh iya ya, kita butuh telanan, kita butuh yang kayak box-box yang itu yang etalase di atas meja. Kita butuh kayak partisinya. Itu banyak gitu. Piringnya, terus yang detail-detailnya itu. Detail perincian itu kan kita awalnya nggak tahu ya. Iya, karena kan kita anak informatika, kita nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba nyemplung di F&B. Iya, bener. Nah, maka dari itu kita manfaatkan sih, lebih ke kita manfaatkan ilmu koneksinya gitu. Nah, dari segi kontribusinya, untung-untungannya kayak gini. Jadi kalau si owner satunya ini buat operasionalnya, kalau dari aku kan aku informatika, aku bikin sistem kasirnya. Sistem kasirnya bikin sendiri biar lebih murah dan lebih cepat, lebih fleksibel gitu loh. Kalau punya skill kenapa enggak? Bener banget. Terus diingat-ingat sama teman-teman yang lagi nonton ini. Kalau punya skill kenapa nggak dimanfaatin yang sampai top? Betul banget. Jadi emang bener-bener ketika teman-teman apalagi kolaborasi dengan teman orang siapapun itu ya ke depannya, jangan lupa untuk memaksimalkan apa yang teman-teman udah punya. Jangan lupa untuk saling sharing, kamu bagian apa, aku bagian apa. Itu penting. Karena apa? Karena ketika ada satu yang berat, satunya enak gitu ya, itu pasti kedepannya nggak enak. Karena memang kayak keterkaitannya kurang gitu. Iya bener, gak ikhlas gitu. Jadi kayak gitu. Ini aku mau kan kamu nih sebagai mahasiswa di Telkom Bandung nih. Iya. Terus peternakannya di Makassar. Di Makassar. Yolo Chicken-nya di Makassar. Nah, betul. Pengawasannya gimana ini? Apalagi Yolo Chicken kan berarti masih terbilang baru ya, berarti setahun? Yolo Chicken belum setahun. Belum ada, Bang. Kemarin masih Agustus 2024. Agustus 2024. Setengah tahunan ya? Iya, 6 bulan berarti. Bener. Pengawasan gimana nih? Karena dari data. Walaupun mungkin kamu dari operasionalnya mungkin sudah ada, tapi kan pasti ada beberapa orang yang kayak, aduh, kalau nggak di tempat kurang mantap nih pengawasannya gitu. Nah, jadi kayak gini, rahasianya adalah owner satunya itu memikirkan tentang how to maximize dari segi sehari-hari dailynya gitu ya, dari segi orang-orangnya, terus kualitas makanannya gitu ya. Nah tapi dari segi aku melihat dari segi Google review-nya, terus yang ada di DM IG, nge-story-nya, terus dari segi sosial medianya, pokoknya semua yang berbau tentang IT. Dari situlah ini ada review nih jelek gitu ya, karena kan kita pasti ngelihat pertama di produk adalah reviewnya, habis review baru ulasannya juga gitu kan. Jadi bener ratingnya gitu. Rating terus habis itu reviewnya. Nah bener-bener di situ yang aku pantau. Terus habis itu langsung aku lapor ke grup bahwa ini ada kayak gini nih, tolong di ini lagi ya gitu. Tapi bener sih, mungkin maksudnya sekarang memang semua bisa dilakukan dari digital sih. Betul. Terus kalau dari unggas tadi sampai ke Yolo Chicken lumayan cut budget nggak? Iya, bener. Penasaran ya aku. Bener. Jadi memang berkat kan awalnya tadi udah aku sempet mention di awal gitu ya, bahwa memang awalannya ada Yolo Chicken ini itu berasal dari ide yang dari unggasan ini. Jadi unggasnya ini yang bisa gimana sih ayah kalau kita bikin yang setelah afternya ini gitu, after ayamnya gitu kan, jangan sampai kita jual-jual aja ke orang tapi kita juga nggak ada juga buat dari segi kelanjutannya gitu. Makanya kita bikinlah di Yolo Chicken ini. Kenapa namanya Yolo Chicken? Karena Yolo Chicken itu Yolo tuh bahasa Bugis,
Bugis. Itu salah satu suku di Makassar. Iya. Gitu ya. Namanya YOLO itu artinya dulu. Dulu. Jadi soalnya kalau anak sekarang nih ya, kalau denger YOLO itu kan artinya you only live once. Nah, bisa juga ke situ. Okay. Nah, kita mikirnya ke situ juga. Double meaning nih. Benar, double meaning. Bahkan triple, Pak. Jadi apa gini. Nih? Ya, jadi kayak gini nih. YOLO chicken itu kan ayam dulu kan? Iya. Ayam dulu gitu. Nah, ayam dulu itu 2 meaning. Nah, ayam dulu itu kita makan kayak ayam kampung. Iya. Makan ayam crispy terus pakai sambalnya yang ada di kampung, terasi dan kawan-kawan. Itu pertama. Sama yang kedua, jangan kalau kamu lagi jalan-jalan dimanapun, lihat YOLO, ayam dulu, makan ayam dulu, kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, YOLO itu tadi you only live one. Kamu cuma hidup sekali gitu. Jangan lupa coba makan YOLO chicken. Itu meaningnya deep banget ya. Sampai bener deep banget gitu. Sampai nyambungin sama culture juga ya. Iya, betul. Dari asli kamu dari memang betul-betul di YOLO chicken ini kita sampai ngejadiin dia kayak slogannya gitu, Mia. Dia slogannya apa nih? Ketika aku bilang YOLO chicken, yakin oke, langsung order. YOLO juga ya? Iya, betul. Yakin oke, langsung order. Jadi kalau teman-teman udah yakin oke banget ngeliat story-storynya Instagram dan kawan-kawan, langsung order aja. Jadi yang teman-teman di Makassar langsung order nih sekarang. Betul sekali. Nonton, lanjutinnya sambil makan YOLO chicken. Betul sekali. Nah, sedikit tips gitu ya. Tipsnya kalau ketika nanti teman-teman udah yakin oke banget gitu ya, mau order nih. Nah, ordernya nanti boleh lewat WA aja biar lebih murah, dapat diskon, voucher dan lain-lain sebagainya. Karena kalau di tempat-tempat yang lain, di platform yang lain itu bisa lebih mahal. Pasti ada pajaknya kan. Betul sekali. Jadi kamu ini secara nggak langsung, yang sebenarnya ini aku sebagai mahasiswa Telkom juga ya, baru ditemuin kayak sebenarnya di sini normal banget ada delivery yang langsung. Gitu. Betul. Jadi kamu nggak ambil inspirasi juga kan dari sini atau emang? Ambil inspirasi sebenarnya dari pada saat di semester 1 ya. Itu semester 1 aku banyak banget denger delivery gitu ya. Banyak kita open hiring for delivery gitu kan. Jadi setiap ada yang mau nganter dia dapat komisinya gitu. Nah, dari situ-situnya lah yang kita ini. Jadi emang benar-benar apa ya, kalau bisa dibilang agak panjang lah dari segi R&D-nya dan juga persiapannya gitu. R&D makanannya cepet ya, tapi iya, betul. Dari berarti niat ketemu ketemu co-owner sampai buka nih berapa bulan? Totalnya tuh sama pembangunan kali ya mungkin ya sampai siap running. Dari awal atau? Sebenarnya rukonya itu punya family, tapi kita renovasi. Kita renovasi sendiri. Ya itu lumayan sih. Kemarin ya ada lah. 3 digit lah. Lumayan. Kali aja bentar lagi balik modal kan F&B. Amin. F&B kan terkenalnya cepat nih kalau orang taunya. Pemutarannya cepat tapi operasionalnya tinggi juga. Kali aja bentar lagi kan biar cepat ekspansi ya. Amin. Telkom biar kita bisa nyobain juga. Amin ya rabbal alamin. Betul. Nah, ini kan berarti udah jalan 6 bulan ya berarti sih. Bener banget, 6 bulan. Terus ada rencana ekspansi nih. Ekspansi, insya Allah buka outlet baru di Bandung. Mungkin buat nunjang ke virus. Lumayan gitu ya. Semester depan kayaknya. Ya? Bener. Bisa. Insya Allah. Sambungin aja sekalian. Iya. Terus ini aku penasaran, maksudnya kan kita di tren F&B ini kan cepet banget nih. Kamu bisa biar plannya biar bisa keep up tuh gimana? Maksudnya apakah di setiap berapa bulan mau ciptain menu baru kah atau gimana? Oke, memang benar-benar kita sambil jalan sambil R&D juga benar-benar. Itu benar karena memang itu adalah sebuah kewajiban. Karena kayak awal-awalnya dari YOLO Chicken itu masih belum menerapkan namanya kayak social media manajemen. Terus belum yang pakai manggil-manggil orang-orang selebgram gitu influencer gitu ya. Nah, jadi sampai ke dengan titik yang sekarang. Titik yang sekarang itu benar-benar pada saat kita udah di titik, jadi ngeliat bisnis itu kayak gini Mir. Ngeliat bisnis itu antara mau kita ngeliatnya dari segi financial. Iya. Oke. Financial itu ada terbagi atas 3. Kalau financialnya lagi naik banget, berarti udah oke, stable, atau dia nggak flat gitu ya. Flat itu justru itu mencurigakan gitu. Ada yang aneh gitu. Nah kalau dia turun itu aneh banget. Lebih aneh lagi. Kalau bisa mending stop berarti. Kalau turun. Rugi kan. Betul. Nah jadi memang ketika kita melihat itu kita mendapatkan flat. Kita bukan penurunan. Awalnya naik. Udah pernah ngalamin nih berarti flatnya itu tadi udah pernah ngalamin flatnya. Pernah ngalamin. Turun juga pernah.
Oke. Gitu. Kadang awal-awal ya, itu berat banget. Ya? Iya, benar. Karena emang benar-benar orang yang cuman ya kadang lah ya seasonal gitu ya. Iya. Jadi benar-benar pada saat kita buka, terus kita dapatnya flat gitu ya, sempat juga turun, terus flat lagi. Nah terus pada saat flatnya itu kita berpikir, wah ini gimana ya gitu ya. Nah aku tanya lagi ke co-ownernya, jadi benar-benar, oh ya aku pernah kayak gini. Tapi yang aku lakukan adalah gimana kita mencari social media manajemennya dulu. Terus habis itu kita cari influencernya. Kenapa harus kayak gitu? Karena pada saat udah jor-joran sosial medianya, nah ada social media manajemen yang bisa memanajerial dari segi konten-kontennya, ide-idenya dan juga desain-desainnya gitu. Berarti Yologican ini tadi berarti perusahaan kamu nyewa digital marketing kah? Nyewa digital marketing, betul. Ada di Makassar. Di Makassar. Tapi di Makassar ini oh iya, ada tipsnya lagi. Oke, nah, tips jadi tentang kayak digital marketing. Betul. Jadi ketika teman-teman mau menggunakan sebuah vendor gitu ya, vendornya nggak usah menggunakan yang paling gede-gede, yang paling ramai orang pakai. Nah, ya, karena orang biasanya langsung, oh paling gede berarti paling berpengalaman gitu. Betul, paling berpengalaman. Tapi ada sisi minusnya guys. Sisi minusnya tuh mereka tuh pertama jadwalnya padat. Gitu. Betul. Kan? Terus belum lagi kayak prosedur yang harus kita penuhi itu ribet gitu. Ya kan? Terus belum lagi bayarannya mahal. Ya, jadi, lebih mahal. Jadi emang bener-bener kita nyarinya bukan yang bawah banget, tapi yang tengah banget. Tengah gitu. Kenapa tengah? Jadi pada saat kita udah dapat scroll dapat gitu ya. Oke, dia followersnya dikit. Tapi portofolionya banyak. Banyak yang dia membantu buat grow dari segi bisnisnya orang-orang gitu. Nah, itu dia kayaknya salah satu private marketing agency, benar. Jadi dia bukan jor-joran, tapi dia private. Pada saat kita ketemu dan itu benar, orangnya yang ngedesain justru itu lulusan dari Amerika. Ya kan? Gini, kan dia masih berarti terbilang kecil kan? Betul. Dan benar-benar kayak gini. Contoh kalau yang lain dia masangnya harga-harga 5 juta. Ya kan? Ini? Dia cuma harga 2 juta. Jauh loh, itu dengan orang yang udah sekolah di Amerika gitu ya, kerja gitu, dan dia masang harganya kayak gitu. Padahal dia bisa masuk ke yang lain kan? Bener. Justru disitulah titiknya kita, wah ini bisa ngepres budget juga, bisa maksimal juga, waktunya juga mereka lowong, jadi kita bisa manggil kapanpun kalau kita ada acara, gitu kan. Jadi emang benar-benar udah gas. Dan mungkin dari sebagai klien juga ya, kamu mungkin lebih bisa mereka mungkin karena waktunya lebih low, jadi mereka lebih bisa menyesuaikan. Betul. Ya, betul. Kemana kreativitinya kamu dari sebagai owner sendiri juga tidak terbatasi ya. Betul sekali Mira. Nah, ini aku mau masuk ke sisi akhir nih. Misal ada orang yang lagi penasaran, mungkin tertarik dengan industri F&B, terutama ayam nih, ada tips nggak? Itu selain yang vendor tadi. Oke. Kayak gini sih, sebagai anak muda nih, mahasiswa gitu ya, jangan pernah takut untuk mencoba. Itu pertama. Kamu punya sesuatu yang lebih, silakan dimanfaatkan, jangan dibakar, jangan dihabiskan. Jangan dibakar, jangan dihabiskan. Betul sekali. Kamu punya sesuatu yang lebih, jangan dibakar, jangan dihabiskan. Dan kamu sebagai anak mahasiswa, kamu sekarang punya penunjang yang bisa mendorong kamu dari belakang, dan ketika kamu jatuh ada yang membantu kamu untuk tegak lagi gitu. Yaitu adalah orang tua kamu. Dan ketika kamu sedang berusaha gitu, insya Allah gitu ya, kamu bisa tingkatkan terus. Apalagi itu dengan ibadah yang rajin juga, sampai dengan kamu harus wajib ada satu poin yang kamu harus anggap ini penting gitu. Apa nih? Ketika kamu lagi memegang sesuatu, menjalankan sesuatu, dan lagi memimpin sesuatu, wajib rasanya kamu menganggap apa yang kamu pimpin itu adalah anak kamu. Maksudnya gimana nih? Bentar. Maksudnya anaknya tuh? Selayaknya sama seperti orang tua yang melihat anaknya. Orang tua yang mau melihat anaknya itu penting, pasti mau berprestasi. Kalau ada sakitnya dia mau langsung kasih sembuh. Dia beliin obat, dibeliin makan, semuanya dipikirin gitu. Dan jadi semua apapun yang udah kamu pegang gitu ya, anggaplah dia sebagai anakmu gitu. Jadi berapapun yang dipegang, kalau misal semuanya dianggap sebagai anak tadi, harusnya bisa membagi porsi masing-masing. Bisa membagi porsi masing-masing, itu yang pertama. Terus yang kedua, rasa kepedulian kamu tuh beda.
gitu. Bukan yang kayak oh my god ini pekerjaan ini, oh my god ini pekerjaan, bukan. Tapi oh my god ini anak aku, jadi aku harus perbaiki lagi, improve dan kawan-kawan gitu. Jadi kayak bener-bener, apalagi kalau teman-teman gitu ya menjadi orang aktivis di organisasi gitu ya, organisatoris gitu ya, berarti kamu anggap apa yang udah kamu join itu anggap sebagai anak kamu gitu. Nah, ada satu tips, tapi Kak, contoh nih, aku ada skill. Apa nih? Bahwa aku sebenarnya di Telkom itu udah ikut 12 organisasi. Nah, 12 organisasi. Betul. Usahanya ada 3. Betul, jadi 15 itu. Betul. Dengernya ya kan? Dengernya sebenarnya pusing, nggak ngejalanin aja aku dengernya pusing gitu. Iya, betul sekali. Jadi hari ini aja aku ada 4 activity selain jadi next year gitu lah. Nah, jadi kayak ada pasti pada teman-teman pada bertanya manajemen prioritasnya kayak gimana gitu. Nah, ya. Nah, ketika kamu lagi sedang sebagai mahasiswa. Apalagi mahasiswa teknik. Tugasnya aja udah. Benar. Jadi kayak gini. Sebenarnya kalau dari segi apa ya? Oke, pendidikan adalah nomor 1. Betul. Nomor 2 baru organisasi yang teman-teman ikuti. Iya. Teman-teman yang mengikuti itu berbicara berdasarkan dari segi manajemen prioritas. Iya. Manajemen prioritas itu berlaku berdasarkan dari gimana sih status nama kamu di organisasi tersebut. Oke. Nah, ketika di organisasi tersebut nama kamu lagi, jadi ada tiga kategori lagi. Lagi naik banget, lagi datar aja, sama turun banget. Jadi sama kayak financial tadi kita lihatnya. Jadi ketika lagi naik banget, kemungkinan kalau ada next event itu kemungkinan datangnya enggak datang. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau lagi flat atau lagi turun banget, itu kemungkinan pasti datang. Iya. Nah, tapi sekali datang, teman-teman wajib untuk bisa mempersiapkan apa yang akan aku lakukan untuk bisa melakukan impact yang gede. Biar dia at least bisa naik lagi nih. Betul sekali. Semakin naik, maka semakin panjanglah durasi yang kamu bisa kerjakan yang lainnya untuk yang lain gitu. Wah, ini menarik banget nih. Aku nggak pernah sampai mikir kayak gitu sih. Aku punya pertanyaan wajib nih. Setiap akhir. Kalau kamu bisa balik ke masa kecil nih. Oke. Kamu bisa berpesan apa nih sebagai besok pengusaha di masa depan? Oke. Ketika aku dikembalikan ke awal gitu lagi ya. Nah, sebenarnya kalau dari segi bisnis, aku kepengennya teman-teman boleh mulai aja dulu dari modal yang kecil. Banyak orang di luar sana yang tidak punya uang tapi bisa sampai miliaran menghasilkan. Banyak orang di luar sana bisa dari ratusan ribu, 500 ribu, 150 ribu. Uang yang di saldo teman-teman pasti ada gitu ya. Itu pasti. Coba disimpan dan dimaksimalkan, coba bikin bisnis. Sekecil apapun itu. Jadi jangan takut. Jangan takut untuk mencoba, maksimalkan koneksi kalian, kolaborasi kalian, dan jangan lupa untuk berpikir kritis dan kreatif. Dan terakhir, kalau misal lagi melakukan sesuatu yang full ya berarti. Yang full harus maksimal gitu. Betul sekali. Yaudah, pertanyaan yang tadi itu udah menutup podcast kita hari ini. So, berani bermimpi, berani eksekusi. Nextpreneur, see you on the next episode.